Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan nikmat sehat untuk saling berinteraksi dan berdiskusi bersama, walaupun dengan jarak dan media perantara di rumah masing-masing. Tak kenal maka tak sayang, begitulah pepatah mengatakan. Maka izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Fadi Andriani, dan fokus pembahasan saya kali ini akan membahas mengenai rangkul penderita HIV. Penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau disingkat HIV yang ada sekitar pada tahun 1920. Virus ini menyerang langsung sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh mudah terserang virus yang lainnya, seperti virus influenza atau coronavirus yang sedang mewabah beberapa tahun terakhir. Dan jika tidak ditangani lebih lanjut, akan menjadi masalah kesehatan yang lebih serius. Kementerian Kesehatan Indonesia mengatakan jumlah orang dengan HIV/AIDS atau disingkat ODHA di Indonesia sampai tahun 2020 mencapai 543.100 jiwa. Dan penderita yang meninggal dunia sebanyak 10.103 jiwa. Cukup mengkhawatirkan. Maka dari itu, kita sebagai calon tenaga kesehatan yang nantinya akan terjun langsung di rumah sakit harus memperhatikan kasus ini. Karena dengan begitu banyaknya penderita-penderita yang meninggal dunia, pasti ada masalah selama proses perawatannya. Salah satunya masalah dukungan penderita. Virus ini tidak menyebar melalui bersentuhan, berjabat tangan, atau bahkan berpelukan. Maka dari itu kita perlu menyadarkan masyarakat bahwa penderita bukanlah manusia yang harus dihindari. Dahulu saya satu mindset dengan masyarakat lainnya, bahwa penderita adalah seseorang yang nakal dan harus dihindari. Sampai pada akhirnya, dosen saya sendiri yang menyadarkan saya bahwa tidak semua penderita seperti itu. Bisa saja ia tertular karena faktor keturunan atau tertular karena pasangannya. Menjadi support sistem penderita pasti tidaklah mudah, karena kita harus berhasil menjadi teman seperjuangannya. Pasien penderita HIV dan AIDS harus diperhatikan lebih dalam bercerita. Mungkin pada awalnya pasien enggan untuk bercerita karena malu. Maka dari itu saya menerapkan konsep M4. Konsep M4 ini bisa dilakukan oleh masyarakat atau dilakukan oleh kita sendiri yang nantinya akan menjadi tenaga kesehatan. Konsep M4 terdiri dari memperkenalkan diri setiap berkunjung, menanyakan keadaan pasien, mengulang kembali cerita pasien sebelumnya, dan yang terakhir, memotivasi pasien agar tetap semangat untuk hidup. Di situasi ini, kita lebih baik banyak mendengarkan semua keluh kesah pasien. Jika pasien sudah mengeluarkan semua keluh kesahnya, maka tahap selanjutnya kita bisa memberikan semangat, berupa pemberian motivasi agar pasien tetap semangat untuk hidup dan tak lupa menepuk bahu pasien agar tetap tenang. Keesokan harinya, kita bisa mengulang semua cerita-cerita pasien yang sudah diceritakan sebelumnya, agar pasien tahu bahwa kita menghargai setiap pasien bercerita. Dan ada kemungkinan pasien akan cerita kembali. Disinilah tahap saling percaya dibentuk dan dilihat apakah kita berhasil atau masih gagal dalam menjadi support sistem pasien. Jika kita berhasil, maka kedepannya pasien yang akan mencari kita, karena kita sudah berhasil menjadi teman seperjuangannya. Maka dari itu, kita juga berhasil merangkul penderita HIV. Ingat, jauhi penyakitnya, sayangi penderitanya. Sabisa-bisa, kudu bisa, pasti bisa. Kita pasti bisa menjadi support sistem terbaik penderita agar penderita yang meninggal dunia bisa berkurang. Banyak yang ingin saya sampaikan, namun tak banyak yang bisa saya katakan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.